hujan sebenarnya merupakan salah satu jenis proses cuaca yang disebut presipitasi. Presipitasi adalah segala bentuk air yang jatuh ke bumi berupa air hujan, salju, batu es, dan sleet. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dulu dong agar channel ini dapat berkembang. Tahukah kalian bagaimana sih terjadinya hujan? Hujan merupakan air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Sebelum hujan jatuh ke bumi, langit akan terlihat gelap dan mendung. Dan setelah hujan, terkadang akan tampak pelangi yang muncul di langit dan membuat langit terlihat indah. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas dan menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut akan naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air akan berubah menjadi embun. Maka suhu udara akan semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Tetesan air hujan mengembun di sekitar bahan mikroskopis yang disebut inti kondensasi awan. Ternyata tidak semua tetesan air hujan itu jatuh menyentuh tanah. Ada juga butiran air yang kembali ke awan. Hal ini karena air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat dan akhirnya kembali menguap. Hujan juga sering jatuh berbentuk serpihan salju, namun mencair ketika jatuh melalui atmosfer. Kecepatan hujan turun tergantung dengan wilayahnya. Semakin kering wilayah tersebut, maka akan semakin lambat hujan turun. Proses hujan juga dapat dipengaruhi oleh iklim yang ada di daerah tersebut. Dengan mengetahui iklim yang ada, nanti dapat diketahui apa jenis hujan yang turun di daerah tersebut. Selain itu, hujan yang turun juga dapat memberikan cuaca yang berbeda. Ada beberapa jenis hujan awan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu awan dingin dan awan hangat. Perbedaan awan dingin dan hangat ini berdasarkan pada suhu lingkungan atmosfer. Proses hujan pada awan hangat. Proses hujan pada awan hangat terjadi saat proses uap air naik ke permukaan bumi, selanjutnya menuju atmosfer. Selanjutnya akan terjadi proses kondensasi yang menyebabkan uap air mengalami proses pengembunan dengan sumber garam dari laut. Ketika akan memulai proses kondensasi, sifatnya yang higroskopis akan membuat partikel-partikel berubah menjadi titik air hujan. Makin banyak jumlah titik air yang mengendap, maka akan terbentuk awan. Partikel yang mengelilingi debu dan kristal garam di permukaan awal akan menjadi lebih tebal dan berat. Ketika partikel tersebut semakin berat, maka air akan mulai jatuh ke bumi menjadi hujan. Proses hujan pada awan dingin. Untuk proses hujan pada awan dingin dimulai ketika titik-titik air berubah menjadi kristal es dan jumlahnya semakin bertambah banyak. Pada proses hujan awan dingin, kristal es memiliki peranan penting sehingga proses ini juga sering disebut proses kristal es. Ketika udara naik melebihi ketinggian permukaan atmosfer, titik air setelah pengembunan akan menjadi awan. Selanjutnya pada ketinggian tertentu yang sumbunya di bawah titik beku, awan akan menjadi titik kristal es. Kondisi udara di sekitar yang tidak terlalu dingin menyebabkan kristal es semakin besar dan menjadi butiran salju. Jika terlalu berat selama proses pengembunan, titik-titik es ini akan turun sebagai salju. Jika kristal salju melewati awan hangat, salju tersebut akan mencair dan menjadi hujan. Apa menurut kalian penjelasan tersebut sudah cukup untuk dipahami dan dimengerti?